Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mata bicara bercerita tentang kisah-kisah tercecer di kalangan masyarakat Betawi dalam dekade terakhir ini. Kali ini saya akan mengungkap cerita kisah nyata. Lagi-lagi teman saya Saiful Bahri dan Andi ngajak ke daerah Puncak main ke rumah saudaranya. Memang nggak begitu jauh dari pinggir jalan raya Puncak. Jadi saya mau aja karena nggak capek naiknya. Ini cerita beneran bahwa wawasan imajinasi teman-teman kadang-kadang berlebihan dan harus kita terima. Pagi-pagi setelah bangun pagi habis sholat subuh, ngobrol, ngopi, Andi sama Ucok jalan ke depan, duduk di sebuah batu yang besar yang memang ada di dekat itu. Saya yang perhatiin dari depan rumah, melihat kayaknya nih ribut kayaknya. Kadang diri nunjuk-nunjuk ke arah jalanan depan, kemudian ngakak, kadang mukanya mengkerut serius. Tapi lama-lama omongannya makin keras. Kepaksa lah saya coba deketin sebenarnya apa nih yang terjadi. Saya bawa kopi 3 gelas, duduk di sebelah Andi. Di, ini apa urusannya? Kan gak enak nih kedengeran omongan lu gede banget. Agak jelas maksud. Iya tuh, kata Saiful Bahri. Mikir kek, apa kek, jangan asal goblek. Saya tanya lagi, Pul, emang kenapa ini? Begini. Itu saya lihat ke depan, dia nunjuk ke depan ke seberang jalan, di bawah ada tanah semacam kebun luas. Saya kan bilang kalau saya yang punya tuh, saya bakalan gali itu tanah katanya. Maksudnya? Iya, saya gali tanahnya, itu kan luas tuh, ada berhektar-hektar. Saya jual ke pemerintah, ke swasta yang lagi dibangun di Bogor, di Jakarta, di Bekasi. Ya terus kalau udah dalam kira-kira 20 meter, 15 atau 20 meter, saya bikin proposal, saya tawarin sama Pemda Jakarta, Pemda Bogor, supaya itu lahan saya dijadiin waduk. Tinggal pengkolin dikit kan itu sekali gede, itu sungai yang gede. Nah nanti di situ jadiin penampungan air supaya Jakarta jangan banjir. Si Sepul nggak terima cara berpikir saya, katanya saya cuma nguntungin diri, nyari keuntungan begitu aja. Saya tetap ngotot, ini tanah saya mau apain kek terserah. Iya, kata saya. Apa emang tuh gampang? Beres, ente denger dong, udah lama Pemda DKI itu Jakarta tuh pengen punya waduk penampungan supaya bantu nahan air masuk Jakarta sebelum masuk ke Katulampa. Jadi standar banjir tuh berkurang. Saya yakin banget itu. Saya mikir, ini Andi ada bener juga. Gak bisa, tiba-tiba saya pun bilang, itu mungkin nggak ada tindakan sosial nih, nggak ada apa-apa, semuanya pengen untung. Saya nengok ke Saiful, kalau ente gimana Bu? Kalau saya bikin sekolah, saya bikin outbound, saya bikin lapangan bola biar di sini bibit sepak bola bisa ngangkat derajat persepak bolaan kita katanya. Terus saya bikin lagi tuh 2 petak supaya ada landasan helikopter. Maksud lu gimana?
Tar, ini daerah rawan. Kalau ada gunung gede atau Pangrango meletus kan gampang tuh. Kalau jalanan hancur segala macem, gempa segala macem, kita bisa nolong cepet warga di sini, baik bantuan kesehatan, makanan sebagainya. Jangan mikirin untung terus. Dia bilang gitu kata saya. Ada yang benernya juga. Jadi kita nih bikinlah rumah buat istirahat macam villa. Kita kan tinggal di Jakarta, ya. Kita angkat sepak bola, bikin lapangan bola kalau perlu 2 3 biji. Terus sekolah biar orang-orang di sini pada pintar, gratisin, jangan minta bayaran. Oh, bagus deh, dua-duanya bagus. Cuman saya nanya nih, itu tanah siapa? Emang tuh tanah udah lo beli? Emang tanah itu punya lo? Dua-duanya dia. Dia bilang lagi, tar lo mah kelewatan. Lo kayak diktator, ngatur-ngatur. Hayalan gue kayak gitu kepengennya. Jangan nanggung, yang hebat, yang ada sifat sosialnya, jangan sembarangin aja gue. Dan dia bilang, iya juga, gue juga begitu. Jadi ini tanah nggak punya lo, enggak. Jadi lo ngehayal, iya. Ngehayal tuh kudu yang tinggi, iya. Astagfirullahaladzim. Ternyata mereka punya jiwa besar, baik segi bisnis maupun sosial. Dan akhirnya saya ketawa sendirian ngakak.